Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak ibu semua yang di rumah hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran daring kita seperti biasa. Nah, agar lebih berkah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Hayya bina naftah biqiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, soleh dan solehah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu ingin sedikit mengevaluasi tentang pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Siapa di antara anak-anak Ibu yang kira-kira masih ingat tentang pelajaran bangun datar? Ibu berharap semua antum masih mengingatnya ya nak. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini juga akan berhubungan dengan bangun datar. Insya Allah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, yaitu pelajaran matematika dan SPDP. Adapun judul di subtema yang kedua adalah lingkungan sekitar rumahku. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat mengetahui benda-benda di sekitar kita yang bentuknya menyerupai bangun datar. Dan tujuan pelajaran yang kedua adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu juga dapat menirukan gerakan yang berhubungan dengan kegiatan kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuki ke pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran matematika. Nah, seperti yang ibu katakan di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Coba anak-anak ibu perhatikan. Pola dalam bangun datar itu menunjukkan sebuah keteraturan. Di alam banyak sekali contoh yang Allah ciptakan yang menunjukkan keteraturan. Salah satunya adalah keteraturan yang Allah ciptakan seperti perputaran planet mengitari matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-40 yang artinya adalah tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya nak. Allah telah menuliskan dalam Al-Quran tentang keteraturan yang Allah ciptakan. Begitupun dalam pembelajaran. Pola bangun datar yang akan kita pelajari ini menunjukkan sebuah keteraturan baik dalam belajar maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang siapa kira-kira di antara anak-anak ibu yang bisa membantu ibu untuk menyebutkan bangun datar yang pertama? Ya, yang pertama adalah segitiga. Nah, kira-kira benda di lingkungan kita yang menyerupai bangun datar segitiga apa ya? Ya, benar sekali. Ada atap rumah yang bentuknya menyerupai bangun segitiga. Kemudian bangun datar yang kedua setelah segitiga apa ya kira-kira? Ya, persegi panjang. Nah, seperti tadi, kira-kira contoh benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang apa ya? Contohnya banyak sekali. Ada papan tulis, kemudian ada juga cermin, dan apalagi ya kira-kira? Nanti di rumah anak-anak ibu cari ya benda-benda di rumah antum yang bentuknya menyerupai bangun datar persegi panjang. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, bangun datar yang satu ini sering sekali salah disebutkan.
Nama bangun datar ini adalah lingkaran ya nak, bukan bulat atau bola. Namanya yang benar adalah lingkaran. Kira-kira benda di sekitar kita yang bentuknya menyerupai bangun datar lingkaran adalah apa ya? Ya, benar sekali. Ada jam. Ada juga piring. Coba perhatikan piring antum yang di dapur. Bentuknya menyerupai bangun datar lingkaran. Kemudian bangun datar yang terakhir adalah, ayo siapa yang tahu? Ya, persegi. Persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang. Contoh benda yang berbentuk persegi adalah, coba lihat lantai rumah antum. Ya, bentuk ubinnya menyerupai bangun datar persegi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita, baik di rumah maupun di sekolah, yang bentuknya menyerupai bangun datar yang 4 yang telah kita pelajari tadi. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham, nanti di rumah silahkan anak-anak ibu buka buku tema 6-nya di halaman 53. Di sana ada kegiatan latihan yang berhubungan dengan bangun datar. Yang semangat ya soleh dan solehah, semoga Allah permudah antum dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran SBDP. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, pelajaran SBDP kita adalah kita akan menirukan gerakan yang berhubungan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita maupun di sekolah. Contoh kegiatan menjaga kebersihan yang pertama adalah memungut sampah, menyapu jalan, kemudian memotong rumput yang liar, serta membuang sampah di tempat sampah. Itu semua adalah contoh kegiatan yang bisa kita lakukan agar lingkungan sekitar kita tetap bersih dan indah dan dapat menjadi tempat yang nyaman untuk kita. Nah, sama seperti yang ada pada buku antum di halaman 46. Coba kita buka bukunya sama-sama yuk. Di sana Salman dan teman-temannya sedang memperagakan gerakan dalam menjaga kebersihan. Yang pertama adalah contoh gerakan membuang sampah. Yang kedua adalah gerakan memungut sampah. Dan yang ketiga adalah gerakan mengelap jendela. Nah, anak-anak ibu tahu atau tidak nak? Jika tubuh kita bergerak dan banyak melakukan hal yang positif, insya Allah tubuh kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Siapa yang mau sehat? Semuanya pasti ingin hidup sehat ya nak? Nah, nanti kegiatan antum di rumah adalah memperagakan gerakan membuang sampah, gerakan memungut sampah, dan gerakan mengelap jendela. Nanti difoto ya nak gerakannya, kemudian dikirimkan kepada ibu guru. Ibu tunggu ya. Semoga anak-anak ibu semua tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya, semangat beribadah. Semoga Allah segera mempertemukan kita belajar langsung di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Ibu rasa sekian dulu ya nak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kesimpulan pelajar kita yang pertama adalah, setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu jadi mengetahui dan dapat menyebutkan benda-benda di sekitar antum yang bentuknya menyerupai bangun datar. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah anak-anak ibu dapat memperagakan gerakan yang berhubungan dengan kegiatan menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah.
Sebelum ditutup, hayya bina nakhtatim bikiroati hamdalah. Mari sama-sama kita tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.